Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Khusus Catur The Best of Tricks. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membuka partai jebakan catur sangat mematikan dari sang juara dunia catur ketiga, Jose Raul Capablanca. Partai ini dimainkan oleh Capablanca melawan Leonard Meyer pada tahun 1908. Baik, kita langsung mulai. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke B5. A6, gajah ke 4. Pembukaan Ruy Lopez varian Mackenzie, teman-teman. Kuda F6, D4. Kuda kali E4, karena pion yang di E4 ini memang sengaja dibiarkan dipukul oleh hitam, dan di sini langsung ke D5, teman-teman, mengancam kuda tersebut. Dan jalur pusat tentu dikuasai penuh oleh putih. Dilanjutkan dengan kuda E7, dan di sini teman-teman baru dipukul pion yang di E5. Secara pertukaran ini sama. B5 dengan mengancam gajah di sini, gajah ke B3. Gajah ke B7 membentuk fianchetto dan ingin menggempur sayap raja, tujuannya hitam, dan di sini langsung ke D6. Dengan diancamnya kuda yang di E7, dan ini mustahil tidak dipukul oleh hitam. Dan langkah terbaik setelah dipikir bolak-balik oleh hitam adalah dipukul dengan kuda. Dan setelah kuda kali D6, ini sudah langkah terbaik, teman-teman, sekaligus melindungi jalur yang di F7. Dan tidak diduga setelah satu langkah ini, teman-teman, dari putih, hitam menyerah. Silahkan di skip video ini jika tahu jawabannya, teman-teman. Itu berarti analisanya cukup tajam. Kemana dia langkahnya adalah menteri kali D6. Di partai, setelah kuda dipukul oleh menteri, hitam menyerah, teman-teman. Kok menyerah kan gitu? Bagaimana kalau menteri ini dipukul pakai pion? Apa yang terjadi? Adalah checkmate. Luar biasa jebakannya. Oke, kemungkinan lain. Di saat posisi menteri kali D6 ini, teman-teman, langkah lain misalnya, menteri ini ke C8 dengan memberikan ruang raja tersebut, maka yang terjadi adalah gajah kali F7, raja satu-satunya ke D8, dan bisa kemanapun dia adalah menyelamatkan menteri ke D1. Dan di sini jelas bahwa putih unggul satu perwira. Maka di partai, di posisi menteri mukul kuda di D6 langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Capablanca melawan Yakub Kal pada tahun 1909. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda ke F6. Putih langsung rokade dan sengaja dibiarkan pion yang di E4 agar menjadi polemik jebakan jika dimakan. Namun hitam tahu, dia melangkahkan gajah ke E7. D3, D6. Benteng ke E1, dan di sini hitam langsung rokade. Kuda B ke D2 dilanjutkan dengan gajah ke G4. Mengepin kuda agar tidak bisa bergerak menteri tersebut, teman-teman. C3 dilanjutkan dengan raja ke H8. Mengamankan diri seaman mungkin dari hitam, teman-teman, dari serangan putih. Kuda F1 dan kuda ke H5. Di sini langsung diusir gajah oleh pion H3, gajah kali H3, menteri kali H3. Kuda F6, kembali lagi dia ke posisi awal, G4. Serangan dimulai oleh Capablanca, teman-teman. A6, gajah ke 4, B5, dan gajah ke C2.
Di sini detik-detik varian daripada Ruy Lopez varian Berlin ini membabi buta dengan serangan kompleks penuh kombinasi, teman-teman. D5, kuda ke G3, dikali 4, dikali 4. Menteri ke C8 dengan target akan membombardir juga di sayap raja, teman-teman. Di sini langsung kuda ke F5 menutup jalur sementara dengan target gajah yang di E7. Gajah ke C5 takut dipukul oleh kuda, dan di sini kombinasi dimulai yang sangat agresif dan tidak bisa ditawar. Kuda kali G7, dan ini sekilas tidak ada serangan yang berarti, maka oleh hitam diterima. Kuda dipukul oleh raja dan diberikan lagi gajah ke H6 cek. Ini sudah mulai khawatir dia. Dengan dipukulnya gajah, tentu dia harus checkmate. Maka di partai dia melarikan rajanya karena takut kehilangan kuda ke G6. Datang G5 di sini mengamankan gajah tersebut, dan di sini kuda ke H5, teman-teman. Ini satu langkah lagi hitam menyerah dan checkmate tidak bisa dihindari. Silakan di skip video ini jika teman-teman tahu. Kemana dia? Ya, menteri ke F5 cek, langkah paksa yang tidak bisa dihindari. Satu-satunya langkah pilihannya adalah menteri kali menteri dan E kali F5 checkmate. Luar biasa jebakan daripada Capablanca, teman-teman. Baik, apakah ada kemungkinan lain di saat posisi pion G5? Bagaimana kalau kuda ini lari ke G8, teman-teman? Apakah ada kasusnya akan sama? Datang menteri ke F5 dan menteri pukul menteri E kali F5. Namun di sini ematnya masih bertahap karena raja masih ada peluang di H5. Raja ke H5, dan di sini datang gajah ke D1 cek. Dan satu-satunya jalan raja ke H4. Setelah raja ke H4, teman-teman, datang benteng ke E4. Raja kali H3, muncul gajah di sini ke G4. Raja ke H4 lagi, dan di sini adalah jebakan yang bersifat tempo sangat tinggi, yakni dengan menarik gajah ke E2. Only move untuk hitam adalah H3. Setelah raja ke H3, maka di closing dengan checkmate gajah ke F1. Luar biasa. Jadi memang tawaran tadi adalah tidak bisa ditolak dan memang sangat mematikan. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga ini, teman-teman, jebakan catur yang dimainkan oleh Capablanca melawan HM Howie di tahun 1910. Bahwa Capablanca ini, teman-teman, di beberapa permainan caturnya, baik hitam maupun putih, dia kegemarannya adalah pembukaan Ruy Lopez. Baik, kita mulai. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke B5, gajah ke C5. C3, menteri ke E7. Di sini putih langsung rokade. Ruy Lopez varian Baden dilanjutkan dengan A6, gajah kali C6, D kali C6. Kuda kali E5. Ini jebakan yang hanya bersifat pertukaran, teman-teman, dan diterima menteri kali E5, D4. Menteri ke E7 dan D kali C5, menteri kali C5. Gajah ke E3, dan di sini hitam langsung sembunyi ke F8. Kuda ke D2, H5, mencoba mendobrak di sayap raja karena berpikir bahwa ini sangat mudah untuk digempur oleh hitam. Kuda ke B3, dia juga mengantisipasi, teman-teman, dengan
manuvernya nanti rokade panjang hitam, tentu berbeda jadinya haluan daripada putih. Makanya diantisipasi duluan. B6, kuda ke D4. Target pion yang di C6 di sini langsung diancam oleh pion kuda tersebut. Kuda ke F5, seolah langkah kuda ini kehilangan arah serangan, padahal memang ini struktur yang sengaja dibuat oleh Capablanca sedemikian rupa rumitnya, teman-teman. Gajah ke B7, dia tidak membaca langkah tersebut, dan gajah ke F4. Benteng ke D8 mengancam menteri, teman-teman. Di sini, teman-teman, yang mengejutkan adalah menteri tidak bergeser dari D1 tersebut diancam oleh benteng, melainkan gajah memukul pion yang di C7. Tentu ini tawaran yang sangat gurih dan diterima. Benteng kali menteri, benteng kali benteng. Dan kalau ini salah membuka langkah, maka ancaman mat untuk hitam. Langkah terbaik untuk hitam hanya dengan pion ke F6. Dan setelah pion ke F6 adalah benteng ke D8. Raja ke F7. Karena itu jalan satu-satunya, maka datang kuda ke D6 cek. Menteri memang harus hilang juga punya hitam, teman-teman. Jika di posisi ini raja ke G6, maka menteri hilang sia-sia dengan dipukul oleh benteng. Kemanapun dia, putih sudah unggul 1 perwira. Baik, di posisi kuda cek di D6, langkah partai raja ke E7. Dan di sini dipukul menteri tersebut. Raja kali benteng dan kuda kali gajah di B7. Di partai ini menyerah, teman-teman. Karena silakan teman-teman perhatikan, sudah selisih pion, selisih perwira pula. Makanya dia menyerah. Baik, sekian dulu jebakan catur yang mematikan versi Capablanca. Semoga bermanfaat, bisa dipelajari baik teman-teman pecatur pemula maupun yang hobi dengan pembukaan Louis Lopez. Sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum